Wakil Presiden 2024 bersama saya Kevin Egan. Sebelum kita menantikan kedatangan dari ketiga cawapres ini di arena debat di JCC Senayan, ada baiknya kita membicarakan siapa yang unggul di antara ketiga cawapres ini di media sosial. Siapa yang paling banyak mendapatkan sentimen positif, siapa yang paling banyak mendapatkan sentimen negatif. Nah, kita sudah bersama dengan senior analis Drone Emprit, ada Mas Rizal Nova Mujahid bersama saya pada sore hari ini. Mas Nova, selamat sore. Selamat sore Mas Ega. Ya, Mas Nova, tampaknya media sosial pada hari ini memang dikuasai oleh pembicaraan mengenai debat calon wakil presiden ya? Betul, dari kemarin perbincangannya tentang persiapan debat cawapres ini memang sudah semakin ramai itu, terutama siang menjelang sore. Oke, baik. Nanti kita akan tampilkan satu persatu data-data yang akan ditampilkan nanti berasal dari teman-teman di Drone Emprit. Ini semua membicarakan mengenai debat calon wakil presiden. Nah, kita akan tampilkan satu persatu. Kita coba bahas satu persatu ya, Mas Nova ya. Nah, ini dia. Ini adalah tren percakapan per jamnya, di mana kemudian pada jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu kita bisa melihat kemudian siapa yang paling banyak dibicarakan. Kurang lebih begitu ya Mas Nova? Bisa dijelaskan mengenai grafik ini Mas Nova? Jadi periode datanya ini dari 20 Januari pukul 00 kemarin sampai hari ini pukul 12 siang tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat perbincangan tentang Pak Mahfud itu kemarin dari pagi hari, dari dini hari itu sudah tinggi. Ya. Pak Gibran itu kelihatan landai saja, sedangkan Pak Muhaimin memang baru belakangan ini, baru sore ini naik. Tapi yang menarik adalah perbincangan tentang Pak Gibran itu ramai sejak pukul 15, 20 Januari kemarin. Jadi pada pukul 15 tuh ada naik beberapa tagar, kayak Mas Gibran kayak gitu. Itu trending topik tuh di media sosial, di Twitter khususnya. Oke, tapi ini tandanya apa? Apakah memang pada jam-jam tertentu itu orang sudah tidak lagi sibuk bekerja sehingga kemudian akhirnya mulai membicarakan mengenai debat cawapres begitu di media sosial, atau seperti apa sih Mas Nova? Untuk konteks politik emang agak berbeda nih Mas. Kalau biasanya news atau isu-isu yang terkini itu publik netizen akan tinggi trafficnya pada pukul 7 sampai pukul 9 pagi, lalu pukul 12 sampai pukul 13 atau 14 siang, itu begitu tuh trafficnya. Tapi untuk politik ini trafficnya agak berbeda nih. Biasanya justru pada pagi hari trafficnya naik dari pukul 4, setelah subuh lah itu trafficnya udah naik, lalu agak turun justru pada pukul 8, pukul 9 ketika sudah mulai bekerja, dan naik lagi nanti pada pukul 14 atau pukul 15 tuh. Dan biasanya sih kalau sudah sore itu kalau kami lihat memang perbincangannya sudah mulai terorganisir ya. Dengan kompakan gitu kayaknya. Kompakan tuh. yang nge-tweet gitu kompakan barengan gitu ya, jam 15 ke atas gitu ya. Tapi kalau dari grafik yang pertama ini Gibran dan Mahfud ya yang kayaknya yang paling banyak dibicarakan ya. Oke, baik, kita ke slide berikutnya, teman-teman mungkin bisa ditampilkan. Nah, ini dia. Ini mengenai volume mention calon wakil presiden debat. Nah, ini Mas Nova bisa dijelaskan mengenai grafik ini. Ya, perbincangan tentang Pak Gibran itu memang tinggi sekali di hampir semua kanal. Ini saya tampilkan cuma Twitter dan News, tapi sebenarnya di kanal lainnya juga sangat tinggi pada periode 20 sampai 21 Januari ini. Kedua memang ada Pak Mahfud ya. Tetapi kalau kita lihat perbincangan, kenapa sih bisa dia tinggi sekali, itu banyak sekali perbincangan yang didorong oleh isu-isu yang cukup sensitif, terutama belakangan ini Pak Gibran itu diprotes oleh K-popers, oleh pendukung-pendukung K-pop ya, terkait ada unggahan salah satu artis Korea yang mukanya dibuat seperti Mas Gibran itu. K-popers di Indonesia, saya kira di seluruh dunia itu sepakat bahwa K-pop tidak boleh atau sebaiknya tidak dibawa ke ranah politik. Jadi ketika ada yang coba mengarahkan itu ke ranah politik, mereka pasti akan protes besar. Kita tampilkan ke slide yang ketiga ya. Nah, ini yang mungkin dibahas oleh Mas Nova tadi, ini mengenai sentimen negatif dan positif. Nah, ini kalau kita cermati di sini, Muhaimin Iskandar mendapatkan sentimen positif sebanyak 91%. Gibran Rakabuming dari 23.841 mention, ternyata dia paling banyak mendapatkan sentimen negatif 40%. Mahfud MD mendapatkan sentimen positif 80% dari mention sebanyak 12.000, dari akun ya ini ya, dari akun 12.064. Apakah artinya berarti
sentimen negatif untuk Gibran itu memang disebabkan karena mention dari K-popers itu tadi ya? Ya, konsekuensi dari protes para K-popers ini pada Pak Gibran secara langsung itu memberi sentimen negatif memang. Dan kalau dilihat percakapannya Pak Gibran itu kan mencapai lebih dari 64.000 mention Mas. Di slide sebelumnya kita lihat itu lebih dari 64.000 mention. Hanya dalam waktu 2 hari atau hanya dalam waktu 36 jam tuh. Dan kalau kita ngelihat autornya berapa banyak yang bergabung dalam perbincangan tentang Pak Gibran itu 23.000. Ini 10.000 lebih banyak daripada yang berbicara tentang Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin. Baik. 10.000 lebih banyak itu signifikan sekali. Itu signifikan banget. Nanti kita akan lihat ya Mas Nova pada saat debat akan seperti apa dan kemudian pasca debat juga akan seperti apa nih sentimen positif negatifnya akan sama atau tidak. Mas Nova terima kasih setelah bergabung pada sore ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.